Bisa kelar. Sekarang kita masuk dalam sesi renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal ke-26 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 dengan judul perikop untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Saul ini mengejar Daud sampai ke bukit Hakila. Dan sekali lagi pada kesempatan ini ketika si Daud ini berkemah di bukit Hakila, maka pada malam hari pada saat semuanya sedang tidur, maka datanglah Daud bersama dengan Abisai masuk ke dalam tengah perkemahan mereka. Dan karena mereka semua sedang tidur, Daud ini punya kesempatan untuk membunuh Saul pada saat itu juga. Bahkan Abisai sudah meminta kesempatan supaya dia saja yang membunuh. Tetapi Daud tidak mau. Dan sebagai bukti bahwa Daud telah masuk ke dalam tengah-tengah perkemahan itu, maka Daud mengambil satu buah kendi dan juga satu buah tombaknya Daud, kemudian membawanya pergi. Dan setelah itu, Daud naik ke atas puncak gunung dan berseru kepada Abner dan menyalahkan Abner mengapa sampai si Abner ini lalai sehingga ada rakyat biasa masuk ke dalam tengah perkemahan dan mengancam atau berpotensi untuk membunuh Raja Saul. Jadi pada kesempatan ini dijelaskan bahwa Daud ini punya benar-benar kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini adalah hal yang kalau kita bawa perasaan dan emosi, hal ini sangat menyebalkan. Ya, kita melihat bagaimana ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul di gua, tapi Daud tidak menggunakannya karena dia menghormati hadirat Tuhan, karena dia menghormati pengurapan Tuhan yang ada di atas Saul dan melepaskan Saul. Tetapi tidak berapa lama kemudian Saul ini melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi dia memburu si Daud. Dan sekali ini pun tetap Tuhan menyerahkan Saul ini ke dalam tangannya Daud. Tapi sekali lagi kita lihat di sini bahwa Daud ini tidak mengambil keputusan berdasarkan emosinya. Kalau dia mengambil keputusan berdasarkan emosinya, maka si Saul ini pasti udah dibunuh. Kenapa? Karena udah dikasih kesempatan, ya kan? Di gua dilepasin, kenapa masih mengejar? Ya kan? Kalau misalnya orang-orang bilang bahwa kesabaran itu udah ada batasnya, ya. Kalau mungkin Daud benar-benar membiarkan emosinya, dia dikuasai oleh emosi, dia dikuasai oleh perasaannya, dan dia dikuasai oleh logikanya, daripada dia susah, dikejar kemana-mana, kasih kesempatan kepada Saul juga Saulnya nggak bertobat, nggak ngerti, maka sudah pasti dia membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Kenapa Daud tidak melakukannya? Karena pada nats yang kita baca dia mengatakan bahwa Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan. Daud memiliki pemahaman, Daud memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik, sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu akan membalas setiap orang berdasarkan kebenaran dan kesetiaan yang mereka lakukan. Apa sih kebenaran di sini? Kebenaran pada konsep ini yang saya tangkap ya. Kebenaran yang saya tangkap adalah segala tindakan yang kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Daud memiliki pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan sehingga dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan melarang untuk menjamah orang yang diurapi, maka Daud tidak menjamah orang yang diurapi. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran sehingga dia melakukan segala sesuatu, bertindak segala sesuatu tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan logikanya semata-mata, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan karena Daud ini hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, hidup berdasarkan pengertian yang dibangun daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga dia memiliki kesetiaan. Apa sih kesetiaan? Kesetiaan bisa kita definisikan adalah begini. Setelah kita melakukan semua kebaikan, setelah kita melakukan atau bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi tindakan kita yang berdasarkan kebenaran, kebaikan yang kita berikan ini tidak berbalas, tetapi kita tidak urung, kita tidak undur untuk tetap melakukan kebaikan, untuk tetap hidup sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Itulah kesetiaan. So, pertanyaannya pada pagi hari ini adalah mungkin buat kita semua,
bagaimana kita berespon ketika kita berhadapan dengan atasan, leader kita, atau otoritas yang di atas kita, yang ketika kita telah melakukan kebaikan, kita tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan, mengerjakan kebaikan untuk melayani mereka, tapi ternyata mereka tidak membalas kebaikan yang kita berikan, bahkan mempersulit keadaan kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membalasnya? Apakah kita membiarkan emosi kita, perasaan kita, apa kata orang, ya kan? Sehingga kita mencari cara untuk membalas atau berbuat jahat atau mengembalikan kejahatan yang menurut kita diberikan kepada kita oleh orang-orang di atas kita. Atau sebaliknya, seperti yang Daud lakukan, tetap menjalani kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetap melakukan segala sesuatu yang terbaik yang kita bisa berikan, dan membiarkan pembalasan itu menjadi domainnya Tuhan. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Sakelar hari yang ke-87. Tetap semangat baca Alkitab kita dan baca Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.